Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah Fisika Matematika 3, Departemen Fisika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fungsi khusus menuju fungsi Bessel. Fungsi Bessel ini adalah sebuah fungsi khusus yang berguna di fenomena-fenomena dua dimensi. Untuk memahaminya, saya akan menunjukkan sebuah ilustrasi. Sebelum masuk ke situ, kita pahami dulu bahwa fungsi Bessel ini secara umum kalau kita punya fungsi khusus itu adalah merupakan sebuah solusi dari persamaan diferensial yang menyatakan fenomena fisika. Untuk kita punya fenomena fisika, kita tuliskan dalam persamaan diferensial parsial, kemudian kita pelajari fungsi khusus apa yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Oke, karena itu kita akan mencoba memahami fungsi Bessel melalui ilustrasi ini. Kira-kira persamaannya apa antara gelombang berdiri, putaran gelundang, dan orbital elektron? Persamaannya adalah semuanya merupakan gelombang berdiri. Hanya gelombang berdiri di dimensi berapa? Itu pertanyaannya. Ketika gelombang berdiri, maka dia adalah gelombang satu dimensi. Putaran gendang, gelombang dua dimensi, karena dia terperangkap dalam dua dimensi. Kemudian orbital elektron 3 dimensi karena dalam ruang ya. Perbedaannya hanya di situ. Kemudian karena perbedaan itu, maka fungsi apa yang mempengaruhi, fungsi apa yang menjelaskannya itu akan pun berbeda. Kalau gelombang berdiri cuma sin cos. Orbital elektron kita udah bahas kan kemarin, polinom Legendre terasosiasi. Kemudian kalau putaran gendang itulah yang akan kita bahas pekan ini. Kita bahas di video ini yaitu tentang fungsi Bessel. Kalau solusinya sin x cos x, maka putaran gendang itu solusinya adalah JP dan YP. Apakah JP dan YP? Itu kita bahas di sini nanti ya. Secara umum kita cukup mempelajari yang JP saja ya. Apa itu? JP adalah fungsi Bessel jenis pertama. Kalau kita gambar, bentuknya seperti ini. Yang memiliki ortogonalitas seperti ini. Maksudnya apa sih ini? Maksudnya adalah kalau kita punya getaran gendang naik turun ini, maka yang menunjukkan fungsi apa yang menunjukkan distribusi naik turunnya ini itu adalah fungsi Bessel J0. Kemudian yang berikutnya ada J0, sama-sama J0. Nah di sini J1. Lihat. Nah dari ini sama ini kelihatan beda karena beda J-nya ya, ini J0, J1. Nah ini sama ini sama tapi ya, sama-sama J0 tapi berbeda K-nya. Maksudnya apa sih? Sama kayak kalau kita punya fungsi sinus dan kosinus. Meskipun sama-sama sinus, sama-sama kosinus, tapi kalau omega yang di dalamnya sin omega t, nah omeganya berbeda, maka frekuensinya berbeda kan ya. Nah itu pun sama untuk gelombang atau getaran gendang. Maka dari itu kalau kita punya fungsi Bessel, maka titik-titik K ini, K-nya berapa, K1, 0, 2, ini menentukan ditentukan dari mana? Ditentukan dari titik-titik nolnya di mana gitu ya. Sama dengan fungsi sin, analogi dengan sin cos ya. Jadi ada titik-titik nol di mana. Kalau sin kan ya di 0, pi, 2pi dan seterusnya. Nah, kalau fungsi Bessel ditentukan dari jenis fungsi Besselnya. Titik-titik ini kita bisa lihat dari grafik itu ini. Jadi kalau K10 itu nolnya di sini, K20 nolnya di sini. Nah, kalau nolnya di sini, maka dia nggak ada naik turunnya semua seragam. Kalau K-nya di sini, ada naik di sini, ada turun di sini. Kita gambar radialnya seperti ini. Nah, hubungan antara fungsi Bessel ini itu bisa ditulis dalam ortogonalitas. Ini untuk P yang sama, seperti hanya ortogonalitas dari fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari, maka dia dapat dinyatakan dalam integral, tapi dengan ada x dx. Kenapa x dx? Karena kita lagi ngomongin dua dimensi. Berarti kan kalau dua dimensi integralnya dx dy menjadi r dr, maka di sini jadi x dx. Kemudian di sini p-nya tetap sama ya, karena sama kayak sin, sama-sama sin gitu ya. Yang berbeda adalah alfa sama betanya. Jadi kayak omeganya harus berbeda. Kalau omeganya berbeda maka dia 0. Kalau omeganya sama baru dia nggak 0. Jadi ini adalah relasi ortogonalitas dari fungsi Bessel. Nah, kalau kalian lihat di referensi di bawah, ini sering disebut dalam Bessel function of the first kind. Jadi fungsi Bessel jenis pertama. Kalau ada jenis pertama, maka pasti ada jenis kedua ya. Maksudnya apa? Jadi fungsi Bessel itu adalah sebuah
keluarga ya. Jadi bukan cuma satu fungsi saja. Jadi secara umum kalau kita ngomong fungsi Bessel ya berarti fungsi Bessel yang jenis pertama. Tapi kalau lebih umum lagi ada fungsi Bessel-Bessel lain, yaitu fungsi Bessel yang jenis kedua atau disebut dengan fungsi Newman biasanya. Definisinya seperti ini. Yang kalau digambar seperti ini. Kalau digambar seperti ini maka kita lihat y-nya untuk nilai x 0 itu adalah tak hingga ya, min tak hingga. Karena itu kalau kita ngomongin getaran gendang nggak bakal ngomongin tak hingga ya, karena dia berarti gendangnya bakal jebol, bakal rusak seperti itu. Kemudian ada juga fungsi Hankel, yaitu yang hubungannya JP plus I, YP. Ada juga fungsi Bessel termodifikasi. Ada juga fungsi spherical Bessel. Untuk kasus yang berbeda, fungsi Bessel yang dipakai mungkin berbeda, seperti itu. Nah, secara umum ini akan ya, persamaan Bessel adalah sebuah solusi dari fungsi Bessel adalah solusi dari persamaan Bessel seperti ini. Nah, kalau x kuadrat d per p kuadrat per dx kuadrat plus x dx plus x kuadrat min p kuadrat dari yx sama dengan 0. Solusinya adalah kombinasi linear dari dua jenis x, dari dua jenis fungsi Bessel, yaitu fungsi Bessel jenis pertama dan jenis kedua, a cp x dan plus b yp x. Nah, untuk menutup diskusi kita di video ini, secara umum kita bisa mempunyai, kalau kita mempunyai sebuah fungsi bentuk seperti ini, maka solusinya pasti fungsi Bessel. Hanya saja yang masuk di sini bisa berbeda ya. Kalau bisa jadi x pangkat berapa, x pangkat a dikali cp dari b x pangkat c. Bisa jadi b nya 0, bisa jadi b nya 1, bisa jadi b nya 2, seperti itu ya, tergantung kondisi. Seperti itu ya, kalau 0 enggak ya, bisa jadi 1, 2 dan seterusnya. Bisa jadi fungsi, jadi x nya pun bisa jadi x pangkat setengah, seperti itu ya. Jadi a, b, c ini nggak harus bilangan bulat. Dan satu lagi, untuk memahami fungsi Bessel yang ingin saya tekankan adalah fungsi Bessel bisa dianalogi ya dengan trigonometri. Kalau trigonometri satu dimensi, fungsi Bessel itu dua dimensi. Seperti itu aja bedanya. Itu kita punya. Kenapa kok hasilnya ada dua? Ya karena satunya sin sama cos selalu berpasangan, seperti itu. Kemudian kalau ada fungsi-fungsi lain, ya ada analoginya. Kayak tadi c plus iy itu adalah analoginya dengan cos plus i sin. Kalau min ya cos min i sin. Jadi analoginya dari fungsi Hankel adalah fungsi eksponensial imajiner. Analogi dari i k itu adalah hiperbolik, seperti itu. Demikian pembahasan kita di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.